再上，这个水木所耗元气，今天就把你们贬黄流星雨。我凤凰可是专克你们。 Tang San menjelaskan alasan ia mendirikan sekte untuk mengumpulkan semua orang dalam menghadapi kuil roh nantinya. Dan tidak hanya itu, keempat klan pengikut sekte Langit Luas sudah bergabung ke dalam sekte Tang miliknya. Mendengar itu, mereka semua pun begitu sangat terkejut dan merasa bangga karena bagaimanapun juga sekte Langit Luas sangat bersalah kepada keempat klan di masa lalu. Sesaat para tetua mempertanyakan janji Tang San di sana, Tang San lalu menunjukkan cincin roh 100.000 tahun dan ia berhasil memilikinya. Yang dimana tandanya ia sudah memenuhi salah satu janjinya. Yang kedua, kekuatan rohnya kini sudah mencapai level 80. Melihat itu, para tetua sangat bangga kepadanya. 你离开那么短的时间就完成了长老对你的，看来真是不负宗门对你的。好，你想做什么就放手去做，宗会是你永远。 Tang San lalu mengajak pamannya untuk mengobrol empat mata dan menitipkan Xiao kepada sang bibi. Singkatnya, Tang San menjelaskan senjata bunga pir badai kepada sang paman yang hanya bisa dibuat menggunakan palu langit luas milik sang paman. Maka dari itu ia membutuhkan bantuan dan tentu saja sang paman bersedia untuk membantu Tang San karena semua ini demi menghadapi kuil roh. Lugo menjadi sangat senang, keinginannya untuk membuat senjata bunga pir badai akhirnya terwujud. 你是答应了？靠你了，靠你了，大伯，谢谢你。 Setelah itu, sang paman menjelaskan terdapat 3 orang master roh yang memiliki level kekuatan 99. Puncak sebuah kekuatan di dunia ini, salah satunya adalah ketua sekte Langit Luas terdahulu, kakek buyutnya Tang San yang bernama Tang Chen. Dan satunya lagi adalah Qian, pemimpin kuil roh terdahulu. 灵人，在这个世，一个99级的封号斗罗就够了。如果你眼中只有99，你就永远留在这儿吧。 Di saat dulu, mereka berdua saling bertarung untuk membuktikan siapa terkuat di dunia ini. Namun pertarungan mereka selalu seri dan masih belum diketahui siapa pemenangnya. Tang Chen pergi meninggalkan sekte Langit Luas untuk berlatih supaya bisa menembus level 100. Sayangnya, sampai sekarang keberadaan Tang Chen masih belum diketahui apakah masih hidup atau tidak. Sedangkan Qian telah menjadi tetua di kuil roh dan tidak mau ikut campur lagi ke dunia bela diri. Tang San lantas bertanya siapa satu orangnya lagi yang memiliki kekuatan roh level 99. Sang paman menjawab orang itu adalah pemilik Pulau Dewa Laut, tempat yang ingin didatangi oleh Tang San. Bisa dikatakan ia adalah orang yang terkuat untuk saat ini. Tidak ada yang bisa mengalahkannya karena Pulau Dewa Laut merupakan wilayah kekuasaannya. Mendengar itu, Tang San semakin ingin pergi ke sana. Sang paman hanya bisa meminta ia untuk berhati-hati. Dan satu hal lagi, ia tidak boleh membunuh apabila sudah di Pulau Dewa Laut, apapun yang terjadi nantinya. 我给你2个忠告：一，尽情暴力，一定要小心谨慎；第二，在岛上杀人。我记住了。 Di waktu bersamaan, Qian ketua kuil roh membantu Rensu cucunya di sana untuk memasukkan tulang roh dalam menyempurnakan kekuatan roh milik Rensu. Sesaat ia teringat di masa lalu yang dimana sang ibu memperlakukannya bukan seperti anak sendiri, melainkan seperti sebuah senjata pembunuh. Bahkan sifat dan karakternya dilatih untuk menjadi kejam dan tidak boleh berbelas kasihan. Dan hal itu sebenarnya bertolak belakang dengan sifat aslinya yang tidak ingin menjadi kejam. Saat sedang berlatih, ia hanya bisa mengadu kepada sang kakek dan merasa Bibi Dong bukan seperti ibu kandungnya. Semenjak hari itulah Rensu memiliki ambisi untuk menjadi
menjadi jauh lebih kuat dan melengsarkan posisi ibunya dari ketua kuil roh. Kembali ke masa sekarang, Rensu akhirnya berhasil memasukkan tulang roh tersebut ke dalam tubuhnya. Sementara itu, Tangsan membawa Xiaowu untuk diperkenalkan kepada sang ayah sekaligus menceritakan apa yang sudah terjadi antara mereka berdua. Dan tidak hanya itu, ia juga memberikan sebuah tangan beserta kaki palsu untuknya. Sang ayah tentu saja sangat senang Xiaowu baik-baik saja. Meskipun ingatannya masih belum kembali, Tangsan lalu berkata kedatangannya ke sana untuk meminta restu karena ia ingin segera menikahi Xiaowu. Tentu saja sang ayah merestuinya dan meminta mereka berdua untuk menikah sekarang juga. Tiba-tiba ingatan Xiaowu keluar dari lautan batin milik Tangsan dan bisa kembali ke tubuhnya. Meski itu hanya untuk sesaat saja, namun hal itu dilakukan oleh Xiaowu untuk menikah dengan Tangsan. Singkat cerita, saat kembali teman-temannya langsung menyambut mereka berdua, bahkan sudah mempersiapkan sebuah kamar untuk Tangsan bersama Xiaowu. Karena sudah resmi menikah, mereka pun ikut bahagia akan hal tersebut. Lama kemudian Xiaogang datang ke sana. Selain memberikan selamat kepada Tangsan, ia membawa perintah untuk memanggilnya karena Kaisar Negara Tiando menyuruh ia untuk datang ke istana. Ternyata Tangsan dipinta oleh sang kaisar untuk menjadi guru pribadi Su Bing. Kedepannya negara Tiando akan menjadi pemasok uang dan apapun yang dibutuhkan oleh sekte Tang miliknya. Mendengar itu, Tangsan tentu saja bersedia melakukannya. Sebagai ucapan terima kasih, kaisar memberikan sebuah barang pusaka, yaitu piramida laut luas yang sangat berguna untuknya. Tangsan sempat bertanya kegunaan barang tersebut, namun kaisar tidak memberitahukannya karena nanti ia akan tahu dengan sendirinya. Saat kembali, ia pun segera memeriksa piramida laut luas. Tiba-tiba kekuatan roh miliknya seperti diserap dan merasakan sakit kepala sehingga pingsan di tempat. Namun siapa sangka di dalam piramida laut luas terdapat sosok yang belum diketahui identitasnya. Keesokan paginya, Tangsan telah sadar dan dikerumuni oleh teman-temannya yang bertanya kenapa ia pingsan dan apa yang telah terjadi. Tangsan lalu menunjukkan piramida pemberian dari kaisar, karena barang itulah ia tiba-tiba menjadi pingsan. Penasaran apa yang ada di dalam piramida tersebut, Tangsan menyalurkan kekuatan rohnya dan siapa sangka piramida itu menyimpan sebuah kekuatan yang sangat besar. Dan tiba-tiba seluruh tubuhnya memiliki tulang roh mulai dari kepala, tangan, tubuh beserta kakinya. Melihat itu semua, teman-temannya tentu saja merasa sangat terkejut. Setelah itu, Tangsan akhirnya tahu apa kegunaan barang tersebut. Ia pun segera menunjukkan kepada teman-temannya. Yang pertama, piramida itu dapat membuat sebuah pelindung yang sangat kuat, lalu kemudian dapat mengurung seseorang di dalamnya, sehingga lawan yang mereka hadapi akan mati secara cepat. Dan masih banyak lagi kegunaan yang tidak bisa dijelaskan oleh Tangsan kepada mereka. Namun intinya, barang pusaka itu sangat berguna untuk melindungi mereka yang akan pergi ke Pulau Dewa Laut.
Singkat cerita, mereka semua pun berpamitan kepada sang guru. Meskipun guru Erlong masih belum rela mereka untuk pergi karena sangat berbahaya, namun ia juga tidak bisa melarang karena Tangsan dan kawan-kawan sangat keras kepala. Mereka semua pun lantas berpisah dan Tangsan berjanji akan melindungi teman-temannya dan akan kembali dengan selamat. Di waktu bersamaan, Bibi Dong teringat di masa lalunya. Di saat itu, ia diikat layaknya seorang tawanan oleh Sunji, ketua kuil roh. Bisa dikatakan, ia sudah dilecehkan sehingga mengandung seorang anak di sana. Sunji menunjukkan surat dari Xiaogang saat dibaca Bibi Dong sangat terkejut dan patah hati. Xiaogang telah memutuskan hubungan mereka berdua. Ia pun menjadi seperti orang gila. Sunji lalu berkata, satu-satunya orang yang mencintai Bibi Dong adalah dirinya. Terlebih lagi, anak mereka sebentar lagi akan segera lahir. Secara kebetulan, Xiaogang juga menceritakan kisahnya bersama Bibi Dong kepada Frender. Di saat dulu ia mendatangi kuil roh dan mengajak Bibi Dong untuk pergi bersamanya. Karena ia tahu Bibi Dong hidup tertekan di kuil roh, Bibi Dong justru menolak pergi bersamanya dan berkata ia ingin menikah dengan ketua kuil roh. Seketika itu, hati Xiaogang hancur berkeping-keping saat mendengarnya. Dan tidak hanya itu, Bibi Dong juga memaksa ia untuk menulis sebuah surat perpisahan, supaya Bibi Dong bisa menunjukkan surat tersebut kepada Sunji, ketua kuil roh, kalau mereka berdua ini tidak ada hubungan apa-apa lagi. Dari sinilah bisa kita simpulkan Bibi Dong yang diketahui oleh Xiaogang di saat itu bukanlah Bibi Dong yang asli, dan ini memang sudah direkayasa oleh Sunji untuk menghancurkan hubungan mereka berdua, supaya seolah-olah Bibi Dong merasa Xiaogang yang meninggalkannya. Begitu juga sebaliknya. Namun sayang, antara Bibi Dong bersama Xiaogang masih belum mengetahui kebenaran tersebut. Di sisi lain, Hulena mendapatkan informasi Tangsan dan kawan-kawannya sudah berangkat dan hendak pergi ke Pulau Dewa Laut. Sama saja itu mencari mati. Mendengar hal tersebut, Hulena seketika langsung terdiam. Tanpa sadar ia mengkhawatirkan Tangsan. Singkatnya, Tangsan dan kawan-kawan telah tiba di kota laut luas. Kota itu begitu ramai penduduk yang merupakan Master Roh bagian laut. Master Roh dibagi menjadi beberapa bagian. Yang sering kita kenal adalah Master Roh bagian darat seperti Tangsan dan kawan-kawan. Dan bagian laut yaitu orang-orang yang berasal dari kota laut luas. Kekuatan orang-orang Master Roh laut berpaku kepada air. Saat berjalan di kota tersebut, tiba-tiba Tangsan dihadang oleh seseorang yang mengaku sebagai kapten kapal yang bisa menjadi tour guide bagi turis asing yang datang ke kota tersebut. Ia akan memandu mereka semua dan memperkenalkan tempat apapun yang ada di sana. Karena mereka memang membutuhkan sebuah informasi, Tangsan bersedia membayarnya untuk menjadi tour guide mereka. Saat sedang makan, kapten kapal di sana yang bernama Kapten Hack menjelaskan apabila ingin berpergian menggunakan kapal, mereka wajib mengikuti sebuah kompetisi pertarungan. Pemenangnya akan diberikan sebuah pelakat, dan pelakat tersebut berguna untuk mereka melakukan apapun di kota laut luas. Apabila tidak memiliki pelakat itu, Tangsan dan kawan-kawan yang dianggap sebagai turis asing dilarang menggunakan ataupun menyewa kapal. Mendengarkan itu, mereka semua pun segera pergi ke arena pertarungan. Yang turun bertarung kali ini adalah Hong Jun bersama Bai Chan. Mereka pun berhadapan dengan pemenang berturut-turut di arena tersebut, yaitu dua pemuda bersaudara yang terhebat di kota laut luas. Hong Jun bersama Bai Chan segera menggunakan sayap mereka untuk terbang ke atas. Siapa sangka kedua pemuda di sana menggunakan air sebagai sumber kekuatan mereka dan menciptakan sebuah segel pelindung yang dapat menguras kekuatan roh milik Hong Jun bersama Bai Chan secara perlahan-lahan. Pertarungan sengit pun terjadi. Sebenarnya Hong Jun dan Bai Chan sangat dirugikan di dalam pertarungan ini. Hong Jun tentu saja tidak akan membiarkan kekasihnya sampai terluka. Maka dari itu ia mengerahkan seluruh kemampuannya tanpa memperdulikan resiko yang akan ia terima nantinya.
天就把你们贬黄流星雨。我凤凰可是专克你们。Singkatnya, mereka berdua pun berhasil memenangkan pertarungan tersebut dan mendapatkan sebuah plakat yang nantinya mereka bebas keluar masuk di kota laut luas. Tang San lalu berniat menyewa kapten kapal di sana dalam membawa mereka ke Pulau Dewa Laut. Mendengar itu, kapten kapal tiba-tiba merasa ketakutan mendengar hal tersebut karena ia sadar Pulau Dewa Laut adalah tempat yang berbahaya yang tidak ada satu orang pun yang mau pergi ke sana. Tang San lantas membayar uang muka dan akan melunasinya apabila sudah sampai. Akibat tergiur sama uang, kapten kapal lantas menyanggupi permintaan mereka. Namun sebelum itu, Kapten Haik membawa Tang San ke suatu tempat untuk menemui salah satu pria tua bisa dikatakan sesepuh di kota tersebut. Sebab untuk pergi ke Pulau Dewa Laut, mereka wajib mengetahui lokasinya. Awalnya pria tua di sana juga merasa heran kenapa Tang San dan kawan-kawan mau pergi ke sana, sama saja mereka mencari mati. Tang San menjawab, ia dan kawan-kawannya berasal dari negara Tiando yang ingin berperang dan menghancurkan kuil roh demi keselamatan wilayah Duluo. Maka dari itu, mereka berniat pergi ke Pulau Dewa Laut untuk berlatih bela diri. Mendengar itu, pria tua di sana mengenal mereka karena nama Tang San dan kawan-kawan sudah terkenal di kota laut luas atas tindakan mereka yang menyelamatkan kaisar negara Tiando dan berperang melawan kuil roh. Maka dari itu, pria tua di sana pun memberitahukan letak posisi Pulau Dewa Laut berada, sekaligus memberikan sebuah kapal selam yang bisa memuat lebih dari 15 orang. Kapal selam itu bisa berubah menjadi besar setelah diletakkan di laut. Ia pun menaruh harapan besar kepada Tang San bersama yang lainnya agar bisa mengalahkan kuil roh dan mengembalikan perdamaian di wilayah Duluo. Sementara itu, kuil roh sudah mengatur ulang ke-7 sekte di wilayah Duluo dan mereka semua di bawah kekuasaan kuil roh. Pemimpin dari ke-7 sekte saat ini adalah sekte Perisai Gajah. Sedangkan mereka semua yang berada di kapal sedang makan bersama. Siapa sangka Kapten Haik sudah memasukkan racun ke dalam makanan tersebut dan berniat menyerahkan mereka semua kepada kuil roh. Karena ia merupakan bagian dari kuil roh, ternyata Tang San sudah mengetahui sejak awal, sehingga sebelum makan makanan di sana, Tang San dan kawan-kawan sudah memakan obat penawarnya terlebih dahulu supaya tidak keracunan. 先编理由骗游客出海，还害命。这次又知道我们跟被你们识破了又怎么样？那我便不能留。 Tanpa sengaja, salah satu kru kapal mencoba menyerang, namun hanya dengan sekali tendangan ia pun terjatuh dan meninggal dunia. Kru kapal yang barusan tewas terbunuh adalah anaknya Kapten Haik. Ia pun menjadi sangat marah. Namun sayang, ia sendiri juga tidak bisa berbuat apa-apa dan diancam oleh Tang San untuk membawa mereka ke Pulau Dewa Laut. 你继续带我们去海神岛，我已经封印了你的魂。是。 Yang namanya dendam tetaplah dendam. Kapten Haik berencana mengarahkan kapal ke wilayah berbahaya yang dihuni monster laut. Tentu saja Tang San menyadari adanya perubahan haluan yang dikemudikan oleh Kapten Haik. Ia pun segera menghampirinya dan memang benar Kapten Haik ingin mereka semua terbunuh dan mati bersamanya. Alhasil Tang San segera mengabari hal tersebut kepada teman-temannya. Namun sayang, mereka terlambat karena terlihat monster laut yang begitu besar menghancurkan kapal mereka.
Monster laut yang sudah hidup ratusan ribu tahun terkenal sangat kejam dan kuat. Itu terbukti di saat Tang San dan kawan-kawan tidak sanggup untuk menghadapinya. Oleh sebab itu, Tang San memaksa teman-temannya untuk pergi terlebih dahulu, sedangkan ia akan mengalihkan perhatian monster laut di sana. Meski teman-temannya tidak setuju akan hal itu, namun Tang San tetap memaksa mereka untuk pergi karena tidak ada pilihan lain. Namun kemudian dengan sekuat tenaga, Tang San mencoba mengalahkan monster laut di sana dengan menyerap seluruh energi kekuatannya, sampai 8 tombak laba-laba miliknya menjadi hancur dan berakhir ia pun tak sadarkan diri. Di saat bersamaan, piramida tersebut langsung muncul dan melindunginya. Sosok yang keluar dari piramida tersebut adalah Dewa Laut itu sendiri. Terlihat Dewa Laut memarahi monster laut yang sudah berniat membunuh Tang San. Monster laut itu pun ketakutan dan memilih kembali. Singkat cerita, Tang San terdampar di pesisir pantai. Penghuni pulau tersebut datang menyelamatkannya. Pemuda itu bernama Ji Xiang. Tang San mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Kalau tidak ada dirinya, mungkin saja ia sudah mati. Setelah itu, Tang San dibawa oleh Ji Xiang untuk menemui ketua pulau. Ia terkejut melihat teman-temannya sedang diikat. Dengan segera ia melepaskan mereka dan masuk ke dalam untuk menyelamatkan Xiao Wu. Di saat Tang San hampir membunuh ketua pulau di sana, semua teman-temannya datang menghentikannya. Ternyata ini semua hanyalah kesalahpahaman saja. Ketua pulau tidaklah jahat. Sebenarnya ia tidak berniat menyakiti Xiao Wu karena Xiao Wu terlalu banyak makan, yang dimana makanan tersebut juga untuk yang lainnya. Sedangkan mereka yang terikat di luar itu karena mereka kelebihan cairan akibat semalaman mengapung di lautan. Maka dari itu, ketua pulau mengikat dan menjemur mereka semua supaya mendapatkan cukup nutrisi matahari. Setelah mengerti situasi yang terjadi, Tang San merasa bersalah dan meminta maaf atas sikapnya barusan. Sayangnya, ketua pulau masih tidak terima atas perlakuan Tang San barusan kepadanya karena ia menganggap Tang San sudah merendahkan statusnya sebagai ketua pulau di sana. Lantas ia mengajak Tang San untuk berduel, yang kalah harus mengabdikan hidupnya kepada si pemenang. Tang San menerima tantangan tersebut, lalu teman-temannya di sana hanya tertawa karena mereka sadar Tang San tidak mungkin kalah. Pertandingannya cukup simpel, mereka harus melempar tepat sasaran, yang gagal maka harus minum arak. Apabila mabuk dan tidak sadarkan diri, maka dinyatakan kalah. Seperti dugaan, Tang San dengan mudah memenangkan setiap lemparan, sehingga ketua pulau mau tidak mau terus meminum arak di atas meja. Tanpa terasa seluruh kendi arak sudah habis diminum olehnya akibat gagal berduel melawan Tang San. Singkat cerita, ketua pulau mengakui kekalahannya dan sesuai kesepakatan ia menganggap Tang San adalah bosnya dan ia siap melayaninya. Tang San hanya meminta beberapa kamar untuk teman-temannya beristirahat karena mereka hendak pergi ke Pulau Dewa Laut. Mendengarkan itu, tentu saja ketua pulau begitu sangat terkejut. Saat sedang makan, ia pun menceritakan bahayanya Pulau Dewa Laut. Selama puluhan tahun, tidak ada satu orang pun yang berani datang ke sana. Tang San lalu menjelaskan alasan ia dan teman-temannya ingin datang ke sana, yaitu memperkuat level kekuatan roh mereka supaya bisa menghadapi kuil roh nantinya. Mendengarkan itu, ketua pulau setuju untuk membantunya dan akan mengantarkan Tang San pergi ke Pulau Dewa Laut. Sebab kuil roh selama ini berusaha menguasai pulau miliknya dan warga di pulau itu juga ikut menjadi korban dari penindasan kuil roh. Mengetahui Tang San ingin menghancurkannya, ia pun bersedia memberikan bantuan karena kuil roh adalah sama-sama musuh mereka. Singkatnya, mereka pun berangkat tidak butuh waktu lama. Pulau Dewa Laut sudah mulai terlihat. Namun sayang, kapal mereka tidak bisa mendekat
mendekat karena terdapat sebuah segel yang mengelilingi pulau tersebut. Tang San lalu mengeluarkan kapal selam. Ia bersama teman-temannya segera masuk ke dalam. 你们一定要活着回来。会的。他们一定会活着回来的。海老说过。 Saat di perjalanan, lagi-lagi monster laut yang sebelumnya menyerang mereka kini kembali menyerang. Suara dari monster laut itu dapat menghancurkan gendang telinga manusia. Maka dari itu, Tang San langsung tancap gas tanpa rem untuk menjauhi monster laut di sana. Singkatnya, mereka telah tiba di Pulau Dewa Laut. Penjaga pulau di sana sangat terkejut kenapa mereka memiliki piramida tersebut. Baginya, kekuatan dari piramida itu sangat mirip seperti kekuatan yang ada di pilar suci Pulau Dewa Laut. Tanpa menjawab apa-apa, Tang San memperkenalkan dirinya bersama teman-temannya dan maksud tujuan mereka datang ke sana. Mengetahui maksud tujuan mereka datang ke sana, penjaga Pulau Laut lantas menjelaskan, terdapat 6 ujian yang dibagi menjadi beberapa level warna. Yang paling rendah level ujian berwarna putih. Di atasnya lagi ada ujian kuning, ujian ungu, dan masih ada beberapa tingkatannya lagi. Ujian yang paling tinggi adalah berwarna merah. Lalu kemudian mereka dipinta meletakkan tangan masing-masing ke pilar suci yang ada di sana. Setelah masuk ke dalam dimensi pilar suci, satu persatu dari mereka akan dipinta maju ke depan. Yang pertama adalah Mubai. Seluruh kenangan dan masa lalunya mulai diperlihatkan. Setelah diperiksa, ia mendapatkan level 6 ujian hitam. Penjaga di sana menjelaskan ujian hitam ada level yang sangat sulit karena ujiannya akan mempertaruhkan nyawa. Intinya, semakin tinggi kekuatan mereka, maka semakin tinggi juga level ujian yang akan mereka dapatkan nantinya. Meski begitu, penjaga di sana merasa yakin Mubai pasti bisa melewati selama mereka tidak mendapatkan ujian merah, maka akan baik-baik saja. Lalu kemudian Zuking maju ke depan. Sama seperti Mubai, ia juga mendapatkan ujian hitam. Setelah itu Oscar maju ke depan. Siapa sangka meski ia merupakan master roh tipe pendukung, namun ia juga mendapatkan ujian hitam. Lalu kemudian Hong Jun, ia juga mendapatkan ujian hitam. Sedangkan Bai Chan mendapatkan ujian kuning karena sesuai kemampuannya ia yang paling lemah di antara semua teman-temannya. Tiba-tiba mereka semua dikejutkan karena di saat Ningrong maju ke depan, ia mendapatkan ujian merah yang tertinggi. Di satu sisi, Ningrong merasa senang, itu tandanya kekuatannya begitu hebat. Namun di sisi lain, ujian merah begitu sulit untuk ditaklukkan. Ia masih memiliki kesempatan untuk mundur saat ini. Namun sayang, Ningrong tidak takut sama sekali. Demi bisa menjadi jauh lebih kuat, ia akan melewati ujian tersebut. Lalu yang terakhir, Tang San bersama Xiao. Tiba-tiba semua teman-temannya dikeluarkan dari dimensi tersebut sehingga teman-temannya merasa khawatir dan ingin masuk ke dalam lagi. Sayangnya mereka tidak bisa. Penjaga di sana berkata fenomena ini baru pertama kali terjadi. Ia juga tidak tahu maksud dari pilar suci mengusir mereka semua dan membiarkan Tang San bersama Xiao untuk tetap berada di dalam. Tak lama kemudian mereka berdua pun keluar. Siapa sangka Xiao mendapatkan ujian merah dan tugasnya adalah menemani Tang San dalam menyelesaikan ujian. Lalu setelah itu pilar suci berubah warna untuk pertama kalinya dalam sejarah. Pilar suci mengeluarkan ujian berwarna emas dan diberikan kepada Tang San. Mereka semua pun kebingungan. Begitu juga dengan penjaga di sana. Tak lama kemudian salah satu master dari Pulau Dewa Laut datang ke sana. Ia menjelaskan Tang San terpilih untuk menjadi pemimpin Pulau Dewa Laut selanjutnya. Maka dari itu ia mendapatkan ujian berwarna emas. Dan tidak hanya itu, master dewa di sana juga mengenal Tang San yang berasal dari sekte langit luas, cicitnya Tang Chen. Mulai sekarang Tang San dan kawan-kawan adalah tamu terhormat di Pulau Dewa Laut dan akan diberikan keistimewaan selama tinggal di sana. Dan tidak hanya itu, mulai sekarang Tang San akan sangat dihormati sebagai penerus pemimpin Pulau Dewa Laut. Bahkan master dewa di sana juga akan memberikan hormat kepadanya. Tang Chen是你什么？我的曾祖父。
没想到等的人，他的曾孙。现在开始，海神岛上任何人能够接受你的礼数，我在内，都是本岛的贵宾，任何人不得冒犯和带，尽量的去满足他们的所有。是。你的考核到海神岛的存亡，一旦失败，比你个人的死亡。Singkatnya, mereka ditunjukkan lokasi atau tempat kuil Dewa Laut yang berada di atas sana. Di sanalah mereka semua akan melaksanakan ujian. Terdapat 1000 anak tangga dan mereka harus menaiki setiap anak tangga untuk bisa sampai ke kuil Dewa Laut. Akhirnya, perjalanan mereka untuk menjadi jauh lebih kuat baru saja akan dimulai dan film pun selesai. 大家都准备好了吗？来都来了，那我们出发。